Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik, di mana saya akan menjabarkannya ke dalam 3 bagian, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, dan yang terakhir ialah membuat keterhubungan. Pada modul 2.3 ini, saya memperoleh materi yang begitu berharga, di mana saya mempelajari konsep coaching baik secara umum maupun pada konteks pendidikan. Pada konsep coaching tersebut, saya memahami paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching melalui alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, serta mengaplikasikan paradigma coaching ini ke dalam supervisi akademik. Pengalaman belajar yang saya rasakan sangat membuat saya antusias dalam mempraktekannya. Saya berlatih bersama rekan-rekan guru hebat lainnya, belajar mendengarkan dengan rasa, serta membuat saya menjadi semangat untuk mencoba mempraktekannya kepada murid saya dalam membimbing mereka menyelesaikan suatu masalah yang ada. Saat ini, saya merasa hal yang sudah baik pada diri saya terhadap praktek coaching ialah saya sudah cukup memahami alur Tirta dalam mempraktekannya menjadi coach. Kemudian, yang perlu diperbaiki dari diri saya ialah saya harus bisa meningkatkan kompetensi saya terhadap kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam membimbing coach mencari solusi dari masalah yang ada pada dirinya. Sehingga dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan terus berusaha mengasah diri saya dengan terus mencoba mempraktekannya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Harapannya, semoga saya bisa memenuhi segala kodrat dan keinginan yang dimiliki oleh murid saya untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya berharap dapat meningkatkan peran saya sebagai guru penggerak, di mana salah satunya ialah menjadi coach bagi guru lain. Hal ini saya lakukan demi kematangan diri saya pribadi. Pada bagian ini, dalam mengimplementasikan ke dalam konteks calon guru penggerak, saya akan mencoba menjelaskannya dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertama, apa sih sebenarnya konsep coaching dalam konteks pendidikan? Ya, coaching pada dasarnya merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi antara coach dengan coach. Coach ini pada dasarnya harus dapat membimbing, bukan memberikan solusi. Artinya seorang coach yang baik dapat menuntun coach dalam mencari solusi sendiri terhadap masalah yang dimilikinya. Tentunya solusi yang diharapkan merupakan solusi yang terbaik bagi dirinya. Jadi, praktek ini sangat baik jika diterapkan di dalam konteks pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun, bukan menuntut. Kemudian, pertanyaan kedua, apa saja paradigma dan prinsip berpikir coaching? Paradigma berpikir coaching terdiri dari yang pertama fokus pada coach, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian prinsip berpikir coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa saja kompetensi inti coaching yang harus kita miliki? Kompetensi inti coaching terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Supaya ketiga kompetensi itu dapat digapai, diharapkan seorang coach dapat mendengarkan dengan rasa, receive, appreciate, summarize, dan ask. Selain itu juga, agar proses coaching lancar, diharapkan dapat melaksanakan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum,
identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu, pertanyaan terakhir. Bagaimana paradigma coaching ini dapat menghadirkan supervisi akademik yang baik? Melalui coaching, diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kemitraan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran serta saling percaya antara satu sama lain. Antara pengamat dengan guru yang disupervisi tidak ada lagi kesenjangan. Yang ada hanya kesetaraan dengan tujuan yang sama, yaitu merefleksi bersama demi keinginan untuk menuntun murid dalam menggapai segala kodrat yang ada. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari, saya memahami bahwa wawasan baru yang telah saya peroleh ialah melalui coaching ini merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi yang dibimbing oleh coach terhadap coaching. Sehingga melalui coaching ini, jika diterapkan pada supervisi akademik, hendaknya berfokus pada memberdayakan dan mengoptimalisasikan segala potensi yang ada pada coaching. Harapannya sekali lagi tidak ada lagi rasa beban dan rasa takut ketika akan disupervisi. Kemudian, tantangan saya ke depannya dalam menerapkan coaching ini ialah merubah paradigma berpikir sebagian besar guru lainnya yang menganggap bahwa kegiatan supervisi akademik ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat berat. Adanya rasa ketakutan saat proses pelaksanaannya dan takut akan dilabel gagal ketika proses supervisi. Sehingga alternatif solusi terhadap tantangan tersebut menurut saya ialah secara perlahan saya akan mensosialisasikan praktik coaching ini, sehingga harapannya tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanyalah rasa saling keterbukaan satu sama lain. Hal itu tentunya akan saya lakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik serta membangun kemitraan yang sehat dengan rekan-rekan guru lain. Sebelumnya saya beranggapan bahwa supervisi akademik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja guru. Sehingga dari hasil supervisi, kita akan dilabeli guru yang baik jika berhasil, dan akan dilabeli guru yang kurang baik jika tidak berhasil. Tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pengetahuan terkait coaching yang dapat diterapkan pada kegiatan supervisi akademik. Sehingga di masa mendatang diharapkan setiap kegiatan supervisi akademik dapat sesuai dengan paradigma berpikir coaching dan prosesnya dapat berkelanjutan dalam memberdayakan guru serta bersifat menuntun dalam membimbing mereka untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan masalah yang ada pada saat proses belajar mengajar. Dalam menerapkan coaching ini, terdapat keterkaitan dengan modul sebelumnya, di mana kita hendaknya dapat melatih diri kita dalam memahami emosi dan manajemen diri, serta dapat membangun kemitraan dalam memperoleh keputusan yang bertanggung jawab. Hal itu semua terdapat pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Selain itu juga, dalam menuntut coaching yang memiliki masalah terhadap proses pembelajaran, kita bisa mengaitkannya terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Harapannya segala permasalahan yang ada pada proses pembelajaran dapat memperoleh solusi yang berkaitan dengan paradigma berdiferensiasi. Hal ini semua dilakukan dengan tujuan agar kita dapat menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga kita dapat meningkatkan kompetensi kita terkait nilai dan peran guru penggerak. Harapannya visi guru penggerak yang kita inginkan dapat tercapai dalam membangun sebuah budaya positif di sekitar lingkungan kita, sehingga antara modul 2 dan modul 1 saling keterkaitan. Nah, pada bagian akhir ini, agar kita semua dapat terus belajar dan berlatih dalam praktik coaching ini, maka hendaknya kita terus mencari sumber belajar yang lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak.
Semua yang lain tersebut bisa diperoleh melalui webinar, seminar, ataupun pelatihan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Hal itu dilakukan agar kita dapat mengasah kemampuan coaching yang ada dalam penerapannya di konteks pendidikan. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.